Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Agustin dengan NPM 2212011085. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dalam bentuk PowerPoint. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Rilda Muniarti SHM Hum. Makalah tersebut berjudul Peranan Kode Etik Profesi Hakim terhadap Kebebasan Seorang Hakim dalam Menjatuhkan Perkara Berdasarkan Etika Profesi Hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran yang sangat vital. Hukum hadir sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas klasik yaitu ubi societas ibi ius, yang memiliki makna yaitu di mana ada masyarakat di situ pula ada hukum. Namun, sebagus apapun undang-undangnya, penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal jika para penegak hukumnya tidak menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan berintegritas. Disinilah pentingnya kode etik profesi hukum. Pada materi pertama, saya akan membahas apa itu kode etik profesi hukum. Secara umum, kode etik adalah seperangkat aturan moral yang mengatur sebagaimana seorang profesional seharusnya bersikap dalam menjalankan tugasnya. Dalam profesi hukum, kode etik menjadi pagar yang membatasi tindakan yang tidak etis sekaligus memandu tindakan yang benar. Beberapa jenis kode etik profesi hukum yang berlaku di Indonesia ini ada kode etik advokat, yang dimana pada dalam kode etik ini mengatur kewajiban advokat untuk bersikap jujur terhadap klien, tidak memanipulasi fakta, serta menghormati lawan. Yang kedua ada kode etik hakim, berisi prinsip-prinsip tentang netralitas, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. Dan yang terakhir ada kode etik jaksa dan polisi, berisi larangan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi bukti, dan ketidakprofesionalan dalam proses penyidikan. Untuk materi selanjutnya ada kebebasan hakim dalam menjalankan tugas. Hakim merupakan salah satu aktor utama dalam penegakan hukum. Putusan hakim bisa sangat menentukan, mulai dari mengalihkan hak milik, mencabut kebebasan seseorang, hingga menjatuhkan hukuman mati. Karena itu, hakim diberikan kebebasan untuk mengadili dan memutus perkara secara independen. Namun, kebebasan ini tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak. Hakim tetap terikat oleh norma hukum, kode etik, dan moral publik. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa hakim harus bebas dari segala campur tangan pihak luar demi menjaga independensi peradilan. Filsuf Isaiah Berlin membagi kebebasan menjadi dua bentuk. Yang pertama ada kebebasan negatif dan kebebasan positif. Dengan demikian, kebebasan hakim seharusnya bersifat positif, yakni bertindak berdasarkan penalaran hukum dan rasa keadilan yang jernih. Untuk materi yang ketiga ada prinsip etika dalam profesi hakim. Hakim dituntut untuk menjunjung nilai leluhur dan profesinya. Prinsip etik yang paling terkenal bagi profesi hakim adalah mendengarkan secara sopan dan penuh hormat, menanggapi dengan bijaksana dan tidak emosional, mempertimbangkan dengan cermat tanpa tekanan atau emosi sesaat, dan yang terakhir adalah memutus secara adil tanpa memihak siapapun. Hakim juga wajib memiliki integritas moral, seperti jujur dan adil, tidak menerima suap, tidak dipengaruhi opini publik atau tekanan politik, dan memegang teguh prinsip ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada peran komisi yudisial. Dalam praktiknya, pelanggaran etik oleh hakim bisa saja terjadi. Untuk itu, Indonesia memiliki komisi yudisial yang berwenang menilai kelayakan dan kepatutan hakim, melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, mengusulkan pemberhentian atau sanksi jika ditemukan pelanggaran etika. Komisi yudisial juga berfungsi sebagai penjaga moral lembaga peradilan, agar masyarakat tetap percaya bahwa hukum ditegakkan bukan untuk kepentingan golongan, tapi demi kebenaran. Dan yang terakhir ada materi relevansi etika di tengah tantangan hukum modern. Di era sekarang ini, godaan terhadap aparat penegak hukum semakin besar. Tekanan dari penguasa, tekanan ekonomi, bahkan tekanan media sosial. Karena itu, etika profesi harus menjadi fondasi yang kokoh. Hukum yang baik saja tidak cukup, harus ada akhlak yang tanggung jawab dan moral di baliknya. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Frank Magnus Suseno, keadilan tanpa kepastian hukum akan menjadi kekacauan, tapi kepastian hukum tanpa keadilan adalah kekejaman. Dari materi yang telah saya sampaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebebasan hakim adalah komponen penting dalam sistem hukum, namun tetap harus dijalankan sesuai prinsip moral dan etika profesi. Kode etik menjadi penjaga agar proses hukum tetap berada di jalur
kebenaran, dan keadilan. Sedangkan etika profesi bukan sekedar aturan, tetapi cermin dari integritas dan tanggung jawab moral setiap penegak hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.